Kalau waktu olahraga sendiri ada apa kejadian apa yang paling nggak bisa dilupain? Ketiban tiang gawang, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di acara Dr. Sabto's Corner, suatu channel yang mencoba mengungkap segala aspek yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Iya. saudara saya, sahabat saya, Mas Tiko Ceper. Iya, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, sehat? Sehat selalu dok. Alhamdulillah. Jadi koki dok. Iya. Jadi perkenalan saya dengan Riko ini sebetulnya belum terlalu lama ya. Ya. Dan medianya ternyata olahraga yang namanya sepak bola. Betul. Nah, ini dari sepak bola itu kita berkenalan. Sempat juga jadi pasien saya. Pasien. Tapi dari pertemanan kita, dari persahabatan kita, saya banyak belajar banyak hal tentang masalah kesehatan yang mungkin juga bisa diadop oleh para pemirsa sekalian. Jadi kita bicara tentang gimana sih sebetulnya Riko menjaga masalah kesehatan ini. Siap. Gimana tuh dok? Dari fisik dulu deh, gimana jaga kesehatan secara fisik? Kalau fisiknya sih nggak setinggi Darius Sinathrya ya. Jadi agak-agak mungil-mungil mengemaskan dok. Kalau orang bilang tuh saya termasuk yang KKN, kecil-kecil nafsuin. Jadi gitu ya, bukan korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi kalau kesehatan ya alhamdulillah saya coba jaga apa yang sudah Allah kasih, orang tua berikan ke kita, dan sampai saat ini coba di-maintain di usia yang mungkin sudah kepala 4. Kan udah mulai turun sebenarnya sejak apalah gitu. Degeneralisasi ya, penurunan Degenerasi. Ya itu dia. Saya udah 47, lebih kurang 47 tahun. Tapi ya coba jaga yang sudah orang tua didik, berikan ilmunya ya sampai sekarang. Tuh. Kalau salah olahraga emang udah jadi bagian kehidupan. Dulu apa atletik kalau nggak salah ngambilnya? Ya, dulu saya tergabung di klub ada atletik namanya Indonesia Muda. Sebelumnya saya di badminton juga udah junior DKI Jakarta. Saya banyak lah kalau disebut ada pelatih salah satunya nasional, mungkin kalau pernah dengar angkatan lama tuh ada Mas Atik Johari. Sempat sebelum di Swiss pelatih saya pernah dipegang dia, saya ditunggal banyak lama di klub, kemudian di atletik, di PON DKI juga PRAPON DKI, di klubnya Indonesia Muda saya pelari menengah dan jauh 5.000 meter, 10.000 sampai maraton murni 42,195 km sampai triathlon udah. Itu masa SMP saya, SMA sampai dengan kuliah. Makanya sempat yang istilahnya Pomnas, bukan olahraga nasional, Pomnas, dan nyobain jauh sebelum berkecimpung di dunia ke-entertainan. Jadi dari situ mungkin kayak papa saya itu dan 3 sabuk hitam, karateka, karate, inkai, lemkari, sehingga mungkin ada turun darah olahraga. Jadi di keluarga saya juga, mama saya seorang pemikir, seorang yang pinter, dua-duanya kantoran, kerja, tapi olahraga selalu mereka sempatkan. Jadi moto mereka tuh, olahraga itu jangan nunggu waktu sisa, tapi memang menyempatkan waktu. Karena kalau waktu sisa, kalau enggak olahraga dong. Jadi itu gaya hidup yang sehatnya katanya. Jadi kita harus memang menyediakan waktu untuk olahraga ya? Betul. Oke, terus atletik, terus sekarang bola atau basket. Gimana tuh ceritanya bisa berubah? Kalau basket memang dulu Libama. Saya pernah ikut Liga Bola Basket Mahasiswa, saya kuliah di ekonomi, alumni saya malah ekonomi. Terjunnya dunia jurnalis ya, maksudnya Vkom, bukan FE. Tapi ya udah, semua ke sekolah, studi lancar. Nah, dulu atletik, bola segala macam. Saya nggak tahu, mungkin basicnya induk olahraga itu kan atletik ya dok. Lari, pemanasan, stretchingnya ya. Basicnya atletik. Kemudian waktu dulu di kampus tuh ada main basket contohnya. Saya sekarang bergabung di Happy Bowlers.
ada kayak seleksi main basket yuk, ekskul kegiatan mahasiswa. Saya di senat mahasiswa juga ikut-ikut lah main basket. Ternyata entah bagaimana pelatihnya, pilih saya masuk kepilih. Karena mungkin dari VO2 max-nya bagus ya, stamina kan bekas pelari kali ya. Skillnya banyak otodidak, segala macam bla bla belajar sama teman emang karena hobi sehingga adaptasinya cepet, belajar. Masuklah itu sampai gigi pernah patah. Ini kalau nggak salah kena sikut waktu itu Mustopo, Universitas Mustopo ketemu Perbanas. Romi Chandra, gepeng. Nih kesikut nih. Nih. Karena dia gede, waktu dia dapat bola, ada under basket shooting, saya coba blok dari belakang, dia mundur pengen lay up, tap. Dia naik, ini ya, dia kan tinggi. Nah seini saya kan, dia nggak bikin fault sebenarnya kan, dia cuma muter badan, klek mau lay up dari belakang, tak kena, patah. Ya, itu karena basket. Tapi jadi ada cerita, oh bisa masuk. Saya orangnya nggak mau kalah dalam olahraga gini. Oke lo tinggi, gue kecil, basket nggak ideal nih. Oke, gue mesti ngapain nih di situ? Oke, gue mesti punya agility, mesti punya speed, punya stamina, mesti lebih dari mereka. Orang tinggi rata-rata gerakannya nggak seringan yang kecil. Itu satu. Kemudian, mendingan gue latih untuk 3 point. Karena orang kecil nggak mungkin rebound. Gue bukan Dennis Rodman, gue bukan South Lombok Johnson, gitu. Akhirnya gue main di luar, saya dapat plak, masuk Libama, masuk atletik. Jadi, kenapa enggak ya? Banyak tokoh-tokoh di dunia yang olahraga kecil, lo bisa mendunia kok. Jangan kata nasional, mendunia. Tapi ya itulah, saya cuma batas nggak sampai nasional, daerah lah, atlet daerah. Karena orang tua tetap berpatokan dulu, olahraga nggak bisa bikin jamin hidup di Indonesia. Akhirnya saya banding setir, tetap studi, fokus. Jadi ketika ada TC yang lama-lama, give up, mundur. Gitu. Jadi, tapi kalau sampingan, jadi teman-teman suka bilang katanya, lu tuh dibilang umum masyarakat kebanyakan tidak, karena skill rata-rata lu di atas mereka. Karena lu ada isinya juga gitu. Tapi dibilang profesional murni juga nggak sampai. Jadi saya di atas normal lah, sedang-sedang di sini. Itulah makanya bekal olahraga itu ketemu dokter, ikut basket, atletik, bola. Jadi gampang adaptasinya gitu. Yang jadi menarik adalah karena tadi secara fisik mungkin nggak sesuai untuk pemain basket, tapi itu tidak menjadi suatu halangan untuk kita mendalami basket. Betul, Dok. Jadi imperfect itu bukan suatu masalah sebetulnya. Betul. Bagaimana memanagenya supaya menjadi kelebihan. Ya, Dok. Saya ingat banget, ini orang tua saya yang canggih nih, nobody's perfect, itu satu. Saya dibilang, saya jadi penyiar, mana ada penyiar cadel Dok? Yes. Ini saya menjadi pertama di Indonesia, bahkan jadi studi kasus di berbagai jurnalis, anak-anak Vkom, Fakultas Komunikasi, dosen-dosennya banyak teman-teman saya juga, yang ngasih contoh, kalian ingat gak, hei mahasiswa-mahasiswa, tuh Rico Ceper di sana. Nah, saya jadi studi kasus, kenapa dia bisa? Padahal A, I, U, E, O-nya itu mesti benar. Apa penyiar radio oke lah muka nggak usah dulu. Kalau TV katanya mesti good looking, katanya kadang-kadang ya. Saya mesti nutupin, oke saya ada kurang di sini. Tapi kenapa juga kalau kita punya knowledge bagus, kita teamworknya oke. Siapa tahu Anda bisa bilingual dan bla bla pengetahuan musik Anda bagus. Kemudian kenapa lu cuma merenung cuma satu hal yang lu ngerasa diri lu kurang? Tapi saya jadi penyiar radio, justru karena cadel saya diajak sama Sis NS. Almarhum Sis sama Gugun Gondrong. Gun, itu teman lo Gun, kata Sis NS Sosan Pramus. Iya Mas Sis, ajak jadi penyiar radio. Lucu gue denger dia ngomong. Yang benar Mas Sis, cadel mana ada penyiar radio tahun 80-90-an. Enggak, justru itu Gun. Lu kalau lihat sesuatu jelek, jelek jadinya. Cuma kalau lu pandang itu jadi bagus atau unik, akan jadi unik. Gue pengen ambil sisi berbeda. Oke Mas Sis, nih gue harga ya. Jadi penyiar Mas. Dulu Mas semua ngelepeh saya. Pas udah jadi, orang tahu dengar, sekarang jadi berebut. Tapi emang kalau orang banyak kekurangan, kemudian lu merenung aja gitu, habis. Tapi ketika lu bisa membalikan apapun itu bidangnya, lu buktikan pada dunia bahwa lu bisa sesuatu dengan positif, itu kan jadi motivasi buat yang lain gitu. Wah, pelajaran bagus juga. Jadi kita memandang sesuatu tuh jangan hanya dari satu sudut ya. Betul dong. Harus melihat dari sudut yang lain juga. Ya, tiap orang punya kelebihan ternyata ya. Betul. Dan kelemahan itu justru bisa menjadi suatu yang bernilai. Iya, strength point ya, kekuatan point kita ya. Mantap. Terus kalau sepak bola sendiri gimana? Ini kualat sebenarnya Dok. Papa saya almarhum itu dulu pelatih bola. Saya benci bola. Sampai SMP, sampai SMA kuliah itu saya benci bola, belum main bola. Karena papa saya ngelatih bola, ada anak-anak buahnya didiknya itu berantem Dok. Suka berantem, saya bilang olahraga apaan sih, macam apa nih gitu. Begini aja berantem, kalau dapetnya hari gitu segala macam, udah nih. Usia saya 34-35 tahun, jadi sekarang mungkin baru 10 tahun kali, 15-10 tahun ini. Jadi kualat berbalik bola. Walaupun teman-teman bilang, lu kalau main bola dari dulu kok katanya.
dua kemungkinan, kalau nggak patah, karir nggak sampai tinggi, atau minimal Liga 2 aja satu lu sih pasti bisa masuk. Karena saya nggak kenal SSB dok, sekolah sepak bola nggak tahu skill yang macam Messi, Firman Utina, Ponar, belajar, dinasehatin, otodidak, dipuji, dicela udah sampai juara nasional dengan tim misal PWI DKI Jakarta nasional berkali-kali. Kemudian itu udah konteksnya udah masuk TV dok. Jadi saya udah syuting, kata orang udah artis, udah entertain, penyiar. Itu bisa-bisanya saya bisa 2 minggu di Makassar, TC. 10 hari di Padang, di Surabaya. Dari sisi duit jauh, enakan syuting. Ya masa main bola. Yeah. Tapi karena passion, dan kok nyambung yang ngeklik. Mungkin ada darah kayak dari bokap dulu almarhum. Ya jadi sampai sekarang, sampai ketemu dokter dan lain-lainnya. Alhamdulillah. Jadi kalau disuruh sekarang senangnya main olahraga apa yang ditekuni? Karena saya suka bola, maka saya akan pilih catur. Karena idola saya tetap Utut Adianto. Semuanya juga ada plus minusnya ya. Siap. Ya. Nah sekarang dengan olahraga itu sendiri yang didapatkan manfaatnya apa selain sehat? Sehat. Pertemanan. Saya main di badminton lama sekali, di basket juga lama sekali, di sepak bola ini cukup ajaib nih. Kenapa? Cepet banget, gue nggak tahu. Sama basket kan koleksi apa komunal. Kalau rame-rame tapi dok namanya? Komunitas. Komunitasnya banyak. Kalau dulu saya lari maraton itu sendiri. Estafet berempat. Kalau 4 kali 100 saya mata. Tapi kalau bola banyak orang, basket banyak orang, volley tapi bola itu cepat banget beredarnya. Saya banyak bernetworking akhirnya. Itu Allahu Akbar banget, cepat banget. Tapi tergantung sih balik lagi. Teman-teman saya juga ada yang kayak gitu. Cuman sampai ada istilah teman-teman bola ini ada pemain 1000 bendera, dibilang 1 juta bendera saking banyaknya ya. Tapi dari situlah gokil. Pertemanan kita bisa ketemu dari yang paling kaya sampai yang paling miskin. Kita punya teman profesi dari mulai dokter sampai jenderal. Saya bisa keliling lagi ke dunia, bahkan main ke Korea, main bola di Jepang itu bukan hal yang aneh. Kalau dulu kita ke Jepang sama keluarga, saya wisata liburan sama keluarga. Tapi lu ke Eropa, lu main ke Belanda, tapi pertandingan bola sama komunitas yang ngadu di Belanda. Lu main di Korea, saya pernah juara 1. Lawan-lawannya gokil, main ada Jepang, Korea, Vietnam, Korea. Itu saya doang, dan itu bukan tim seleb. Saya juga bingung, kiri kanan saya, ini ada Edu Juanda, Rahmat Afandi. Terus ada, ini main-main bekas Persija, bekas Medan Nasional, gokil gitu. Lawannya ada, wih, Hidetoshi Nakata tuh Jepang, perasaan belum lama pensiun. Kiatisuk Sinamuang, di Thailand angkatan Bambang. Buset, gua kiri kanan kita pemain nih, mantan-mantan Indonesia ada pos ini. Gue bisa di sini bukan karena selebnya ya, dan saya bukan donatur. Jadi mau dipilih karena lu bisa. Bukan karena dia seleb dia. Oh nggak ada. Itu yang membuat saya, saya mesti latihan, saya mesti tembus. Kalau ya lu mesti punya motivasi keras itu aja. Emang kelihatan sih jadi Riko tuh kelihatan sehat terus. Setahu saya jarang sakit ya. Jarang, alhamdulillah. Badannya juga bagus. Jadi ngaturnya gimana tuh? Ngatur waktu untuk olahraga dalam 1 minggu itu? Yang tahu diri kita adalah kita. Biar kita punya asisten, punya manajer, segala macam. Yang tahu kita. Jadi saya sebelumnya tahu kalau 4 sehat 5 sempurna udah pasti orang tua coba tanamkan, kita ngejaga. Yang pertama istirahat saya yang utama. Saya pernah reuni belum lama teman SMA, teman kuliah juga. Kok kayaknya tua-tua banget gitu ya. Dia bilang, lu bawaannya happy kali kok. Kata siapa? Setiap orang keluarga tuh punya masalah masing-masing yang bikin stres. Terus gimana dong kok katanya? Banyak duit, nggak banyak duit, emang gue mesti laporan sama lu? Kita stres punya masalah keluarga. Jadi kalau saya istirahat yang baik tuh kayak gimana? 1, cukup. Saya sangat hitung-hitungan terhadap, kalau makan saya nggak begitu padahal tadi. Tapi kalau udah tidur, ya 6-8 jam itu bagus. Orang kadang-kadang, kita tidur 3 jam, kualitas kenapa mesti 8 jam? Loh, kalau bisa 7 jam ngapain mesti 3 jam? Iya. Kadang-kadang gue tidur 4 jam biasanya pules. Kalau lo bisa 7 jam, ngapain mesti 3 jam? Iya. Karena sisanya lo main handphone, main gadget, main handphone, main Winning Eleven. Kalau gue 7 jam, gue tidur. Terus pilihan pola makan juga asupan yang sehat dari dulu. Orang tua kita ya dok ya. Kebetulan ibu saya, mama saya masih ada, sehat. Mantan alumni perawat juga, salah satu akademi perawat. Jadi betapa galaknya dia sama, saya 4 saudara, saya sulung, cowok, cewek adik saya. Ibu saya ini perawat dulu, jadi obat mengandung apa dikit aja, jangan, ini keras, yang ini aja. Kalau enggak, jangan obat-obat dulu, nanti mama bikin sop hangat ya, mama bikin jus buah ya, mama itu. Jadi anak tuh dari kecil saya tidak ditekankan untuk kenal obat apapun. Yang sifatnya kimiawi itu dijauhi. Kenapa? Kerja ginjal lo nanti berat.
Itu efeknya, ini saya ingat banget. Efeknya itu kok nggak sekarang, itu bukan kayak gigit cabai sekarang langsung terasa pedes. No. Nanti lihat umur kamu, ini kamu umur berapa? 12 tahun. Ntar 20 tahun contoh. Nanti badan udah begini begono. Ada aja tuh dok, nonton dekat. Kenapa mama galak? Ayo sikat gigi. Nanti bolong bagaimana masa tua kamu. Jadi pilot susah loh. Jadi TNI ribet loh. Nonton TV, main komputer, mundur. Selain orang tua pakai filter apa. Entah mata lo minus loh. Ini itu betapa galaknya mama saya. Terus makan makanan. Soda, MSG. Dari dulu emak saya tuh galak. Jajan-jajan di luar kalau nggak disentil. Kasarnya begitu ya. Itu berdampak ke adik-adik saya semua. Sambal pedes apa hati-hati. Nanti usus lo segala sesuatu yang berlebihan juga nggak bagus, nggak baik. Itu begitu mama dan papa saya mendidik kami semua berempat. Jadi orang tua itu sangat berperan ya. Sangat dok. Susu bagaimana kan dulu ya kita. Dan mereka juga nggak hanya menyuruh ya, tapi mereka Praktek. memberi contoh, Ya. jadi role model buat kita ya gitu. Orang tua saya alhamdulillah dua-duanya bukan perokok. Papa mama saya, makanya sering kali ada sekarang ya dok ya, bercandaan kita gitu. Jangan menuntut anak tidak merokok kalau bapaknya misalnya atau ibunya perokok. Biar kata kucing-kucing di luar di teras, anaknya nggak ya lihat itu. Ya gimana lu bawa penyakit tuh. Gitu kan saya. Nah keluarga saya bukan yang perokok, bukan peminum ya dalam tanda petik. Sehingga kami mungkin dicontohkan ngelihat itu dok, cuman olahraga, ngantor, ngaji, belajar gitu. Bukan yang dugem gitu ya. Mungkin kalau bokap gue DJ, dagang jamu. Gue juga mungkin menjadi clubbers gitu ya, tiap hari clubbing gitu. Tapi ya ada contoh yang terdekat kami melihat gitu. Siap. Jadi apakah sikap mereka itu juga menjadi sikap Riko sekarang terhadap anak-anak Riko? Sedikit banyak pasti iya. Jadi sedikit banyak ilmunya. Jadi memberikan contoh juga, pasti ya. Syuri toladan kan, Ya, Ingarso sumtulodo ya dok. Iya. Tuturi Haniani di bawah, jadi yang ke depan ngasih contoh, Ing Madia Mangun Karso gitu. Siap, mantap sekali. Mantap ya dok. Oke, itu kan tadi kesehatan fisik ya. Ya. Nah, kalau kesehatan mental gimana? Kan proporsinya kan lebih cenderung untuk menghibur kan. Ya. Tapi kan suasana hati kan kadang-kadang nggak sesuai dengan pekerjaan kita. Itu gimana sih supaya balance gitu kita atau manage ketika kita lagi down tapi kita tetap bisa kelihatan seneng gitu. Itu yang sulit tuh dok. Jadi sangat manusiawi ya. Setiap orang punya ujian dan cobaan masing-masing. Ada yang kuat, ada yang enggak. Recovery-nya kayak gimana. Dan mental kan, aduh, itu biasanya bukan cuma katanya learning by doing. Apa ada ilmunya, sarjana psikolog, psikiater. Psikiater juga teman gue ada psikolog pas kena masalah pusing juga dia gitu. Bahwa itu manusiawi. Akhirnya ujuk-ujuknya kalau nasihat bijak kembali ke Tuhan, kita sembahyang sholat. Iya sih gitu. Cuma tiap orang kan treatmentnya masing-masing tuh, dia kayak gimana. Kalau gue, lucu gini dok, saya pernah dapat ujian dalam rumah tangga. Saya ada masalah cerai rumah tangga. Saya cerai pernikahan saya pertama, sama penyiar TV juga. Bayangin, siangnya jam 1, jam 2 saya mesti ada sidang perceraian, jam 1, jam 2 siang. Tapi jam 6 sampai jam 10 pagi, tiap hari kan saya siaran radio. Ketika itu saya masih siaran di radio Mustang FM, Mustang sama Bedu, penyiar Bedu. Terus ada syuting TV. Paginya saya mesti menghibur orang. Di saat hati saya berantakan, luluh lantah, gitu ya. Tapi mesti bikin orang tertawa, habis itu ke radio, saya ke TV dulu. Ada acara misalnya tamunya Sri Mulat, bercanda ngelawak, tetap udah gitu ganti baju, habis kelar make up, pergi ke pengadilan agama untuk menghadiri sidang cerai yang kita mesti stres, pusing, anak bagaimana, ntar rumah atau istri, udah. Mental keuji tuh dok. Di samping itu sisi profesionalisme. Contoh, saya kebentuk jadinya itu. Di radio, di TV dari dulu gini. Lu nggak mau tahu di luar lu ada apa, tapi pas ketika lu siaran radio, siaran TV, muka lu kan mesti oke, suara lu kita mesti smiling voice. Hai apa kabar, sehat ya gitu. Padahal di rumah lagi berantakan dong. Mental keuji. Itu kalau dikebawa, amit-amit ya, umpama ada oknum cewek, teman lagi menstruasi aja. Kalau nggak bapernya, halo apa kabar, sehat-sehat ya, kita kasih lagu di periode ini. Itu pendengar kita, listener kita salah apa ya, lu judesin begitu. Karena ke bawah, kan gue lagi sebel, lagi bete aja ujian, gue salah, pacar gue gitu. Halo, itu di luar, di dalam beda. Akhirnya dapat surat peringatan gitu. Nah, saya kebentuk itu dari kecil memang kehantam ujian itu memang pengalaman itu guru yang terbaik. Sehingga secara mentality keuji. Dan saya alhamdulillah banyak ketemu teman-teman yang mentalnya itu mungkin happy ya dok. Happy, orang yang beragamanya juga cukup banyak yang kencang, cukup baik. Sehingga dasar itulah, di luar kita ngomong gibah, ngomong fitnah, gerumpi,
Tapi artinya gimana menghibur diri sendiri, nggak ngusik orang lain, merecovery diri sendiri dari segala macam ujian, sehingga mental lu sehat. Gue nggak mau berteman dengan toksik, apa dibilangnya racun, dengan lingkup yang nggak sehat, sehingga udahlah lu cabut. Dokter juga kenal banyak saya orang yang nggak suka ngeriung gitu ya, kalau bahasa Belandanya teh ya, nggak ngariung gitu, terus ngarumpi gitu segala macam, paling nggak demen. Jadi diri gue aja belum tentu bener, belum tentu masuk surga, terus ngurusin orang lain. Salah satu ilmu mama saya dibilang ini, dari kecil waktu SMP. Lu ya nak, kamu sih bilangnya baik. Kalau belum bisa nyenengin orang tua, minimal nggak nyusahin orang tua. Kalau nggak bisa bikin senang, jangan nyusahin. Contoh SMP SMA zaman dulu zaman tawuran. Lu juara 1 kagak, ngasih duit kerja belum, masih SMP. Terus gue mama mesti nebus lu di polsek, lu gila ya? Ya kan berantem ketangkep. Kan gitu, itu nyenengin kagak. Udah lu bebe aja gimana kan gitu kan, kalau bahasa sekarangnya istilah gitu. Dari situ saya ketancep banget Dok. Jadi bagaimana mandiri, senang, sehat, jadi satu. Kalau belum bisa nyenengin, jangan nyusahin. Tapi pernah nggak nyusahin? Pasti ada lah Dok, kayak gitu-gitu. Apa yang paling berkesan? Bikin susah apa ya? Menurut saya, feeling saya, ketika saya pisah rumah tangga aja, walaupun saya itu pilihan saya dan saya itu udah membuat susah pikiran mereka loh. Namanya orang tua pasti sedih, anaknya akan berpisah, memantau sedih. Itu pun dari saya mulai menikah, menjalani rumah tangga, sampai pisah ke pengadilan cerai, tidak sedetik pun saya mau ingin melibatkan mama papa untuk, datang yuk ke pengadilan jadi saksi, mah yuk gue. Enggak, jadi gue mesti bertegak, enggak, ini pilihan gue, papa mama cukup doain di rumah, kalian dengar kami anaknya pisahnya pasti udah sedih. Jadi walaupun kalian tahu misalnya, anaknya nih betul gitu, ini udah nggak usah cari benar salah, tapi mama, itu menurutku udah ngasih beban buat mereka tuh. Dan itu paling berdosa. Jadi gue suka ngomel ke adik-adik saya, ada yang perempuan nih 1 atau 2 gitu. Lu tuh daripada berkeluarga, jangan sampai gini, nggak ada duit teriak ke orang tua masih begini. Anak udah 2, laki pada kerja. Gila punya duit, lu diem-diem berangkat ke Singapura pada piknik ke Bali. Orang tua lu nggak kasih tahu, lu kampret gitu. Kalau saya begitu. Jadi sudah cukup dari dulu kami dididik, pas senengnya aja cerita ke orang tua. Sekarang kan nggak ada garam, nggak ada uang saku, nggak ada gula, nggak ada teh, lu pada pulang ke orang tua. Pulang di rumah orang tua, bawa roti, bawa beras, jadi kayak ngerampok. Walaupun orang tua senang-senang aja, mungkin alasannya buat cucu. Kita yang datang bawain, itu didikan saya. Jadi udah deh, orang tua kita udah cukup susah nginin kita, lu jangan bandel lagi gitu. Ibu umur berapa sekarang ya? 72. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baru setelah interview ini 4 hari lalu, 3 hari lalu saya kesana. Alhamdulillah. Iya, sehat. Jadi Riko tuh sangat sayang sama ibunya. Suatu ketika bawa ibunya ke sini untuk perisahkan kakinya ke saya. Saya hanya melihat bahwa dua sosok ini saling berinteraksi dengan sangat-sangat baiknya ya. Iya, walaupun kadang-kadang ada benturan dong. Biasa deh ya begitu. Kadang kan ada benturan, kita tidak menafikan itu, tapi ya biasa udah gitu sayang-sayangan lagi gitu. Soalnya saya anak laki satu-satunya Dok dari 4. Sebenarnya Dan itu paling tua ya? Saya paling tua sulung, adik saya 3 semua. Makanya kemarin adik saya ada yang nikah, saya jadi wali, kan papa udah meninggal. Sama ibu, mah nih gimana nih mah? Ya gitulah kadang berdebat sama ibu, tapi ya laki kesayangan kita ya bini kita satu-satunya deh Dok. Gitu. Pinter, ibu saya orang pintar, orang pemikir, orang cerdas, anak sekolahan banget. Dia nggak ada yang istilahnya nggak bisa, kalau ada kemauan belajar dia mau. Siap. Itu dia. Oke. Pertanyaan terakhir, pernah sakit? Yang paling berat apa? Apa ya? Kayaknya dulu saya pernah sekali Dok, vertigo Dok. Vertigo. Tempat dugem kayaknya itu. Salahnya gitu. Vertigo. Saya nggak tahu kenapa Dok, pernah Dok sekali waktu lagi jadi duda Dok. Saya duda kan 10 tahun nih pemirsa gitu. Ada mbak sih di rumah, saya kan punya asisten rumah tangga ada 70 ya, gitu. Wow, jadi orang hype banget nih 70. Bangun tidur habis subuh gitu udah biasa aja. Tidur cukup, makan cukup nggak ada masalah. Apa AC ya, saya nggak tahu. Nonton TV jam 8 pagi hari Minggu. Pas bangun, kayak dunia muter Dok. Akhirnya masuk ke rumah sakit Premier. Saya di Opnam, nggak tahu siapa datanya nggak. 4 hari pas 5 hari deh seminggu tuh masuk. Emang migrain aja nggak pernah, jarang-jarang. Tiba-tiba vertigo. Gue udah jungjung gitu. Vertigo, Opnam. Menurut saya itu paling berat. Amit-amit sih kalau kayak misalnya tabrakan, sampai mau mati nggak pernah. Patah-patah jangan sampai. Kalau waktu COVID kemarin gimana? COVID ya saya penyintas. Konsultasi sama dokter Sabto gitu ya. Daripada ke dokter hewan itu salah. Jadi Desember, saya akhir November sama Desember saya pulang dari Palembang. Waktu itu saya ada acara di Palembang sama Taufik Hidayat bulu tangkis dan teman-teman pulangnya kena deh sana tuh
Saya nggak tahu kok nggak ada ini nggak ada rasa, lidah dan hidung isoman. Saya cek di Premier atau di swab ya segala macam positif, oke, tapi semuanya sehat, udah bisa isoman 10 hari lah saya sembuh dengan sendirinya. Nggak tahu, itu cuma ini doang, tiap harinya saya tetap sit up, bahkan saya isoman di kamar sendiri kan di lantai 80, kan rumah saya tinggi dong, lantai 80, sit up, push up, nggak nonton TV aja. Nah ini salah satu jaga kesehatan mental loh. Ketika Desember itu saya nonton berita Desember tahun lalu dok ya, 2000 ya, tahun 2000, itu semua acara TV masih banyak memberitakan orang mati karena COVID. Saya kan di isoman di kamar, nyalain TV, meninggal lagi, meninggal, aduh mampus gue, meningkat mati gitu. Saya nontonnya kayak, udah cari aja YouTube atau lihat video, film Warkop, Dono Kasino Indro, pokoknya stand up komedi, komika. Itu kan buat kesehatan mental. Secara gue sakit, lagi COVID, dihantui berita yang aneh-aneh, nontonnya begitu lagi visualnya. Apa nggak tambah down? Ketika down, kan tidak meningkatkan imunitas untuk supaya bagus nanti itunya. Ah, ngapain amat gue stres mikirin itu, mendingan happy sendiri cari itu, jadi cepet. Jadi saya ngelawan orangnya untuk yang positif kayak gitu, sehingga saya matiin aja TV itulah dulu, mendingan nonton yang positif udah. Waktu COVID nggak begitu sih dok kayaknya. Ya, jadi itu sikap seorang Riko ketika menghadapi situasi yang namanya sakit. Satu, mentalnya yang paling harus dijaga ya. Betul. Mentalnya, jadi kita harus jaga mentalnya supaya kita tetap punya semangat untuk sembuh lagi. Ya. Di samping dengan kegiatan fisik yang tadi ya istirahatnya cukup, makannya bagus. Makannya bagus. Apa tadi sit up, push up segala ya, olahraga. Asupan ya, ada treadmill, ada mungkin sepeda statis, apapun lah. Jadi berpikir positif itu yang justru akan menyelamatkan kita dari sakit. Iya. Gitu ya. Betul dok. Jadi nggak melulu ada sisi lain ya daripada cuman obat medis. Betul itu membantu selain doa, tapi gimana think positif tadi, positive thinking tadi, kemudian ya udahlah bismillah usaha gitu. Gitu. Jauhi pergaulan teman yang sifatnya racun. Jadi kalau main sama sehat, insya Allah kita jadi sehat. Gitu. Kalau waktu olahraga sendiri ada apa kejadian apa yang paling nggak bisa dilupain? Ketiban tiang gawang, aduh. Gimana ceritanya? Itu parah dok. Gimana ceritanya? Ini saksi, ini direkam nih ya, ini nggak banyak ada yang tahu. Waktu itu Kuningan, Mega Kuningan tahu depan Ambasador, Iya. seberang itu ada Mega Kuningan dekat XL, kantornya tuh gede banget. Itu ada lapangan yang bebas. Lapangan bola di sana sama anak kampung sana dipasang buat tiang gawang bambu. 2 bambu dibolongin atasnya begini. Saya ditelepon sama anak-anak netral. Netral itu siapa? Bagus. Eno, drummernya. Kok kita mau ada pertandingan? Oh, ngadu-ngadu gitu ya. Udah bawa sepatu aja. Oke, No. Sama si Bagus, si netral siapa? Eno udah. Udah main bola. Tas, kita main satu-satu rame tuh lucu-lucuan. Tiba-tiba ada kejadian yang kipernya Eno, drummer. Waktu itu masih pacaran sama Nova Eliza apa ya? Oh, gitulah pokoknya. Eno tuh, karena kita deket sama anak netral juga karena saya suka nge-MC, udah siaran radio. Dia ketabrakan sama penyerang lawan, kiper saya Eno terkapar di bawah tiang gawang dari bambu itu kan, nggak ada jalannya. Wah kenapa nih medis gitu. Terus saya senderan di bambu, kan tiang gitu ya ada 2. Saya senderan di sini, Eno di sebelah sini lagi jatuh, ditolongin teman-teman. Ah kayak gitu doang cengeng, wah bangun lo pakai ngeringis, drummer metal gitu. Saya lagi ngomong-ngomong nyender gini, kan di sini nyender. Tiba-tiba kan ini selotan ini copot. Kan saya nyender gitu, jadi ke bawah begitu, copot, tung. Saya lu apa ya, tuh, langsung saya jatuh, pingsan gitu. Eno-nya langsung bangun. Eno, ada lagi, wah, gue sehat lagi. Saya ketiban pusing, bambu betung ya namanya, betung gede banget. Tong gitu, segitu main bola gak pernah cedera. Cederanya di sini, ketiban bambu di Mega Kuningan. Itu menurut saya paling cedera lumayan. Saya sampai Isa katanya nggak bangun-bangun. Dia kenanya kan jam 4:30 mainnya. Saya diganti sampai Isa jam 7 begini cuma ngomong aja. Kayak kena ayam tetelo gitu. Itu Mas Bagus, vokalis. Eno, drama masih ketawa kalau lihat itu tuh. Astagfirullah. Ketiban bambu, tiang copot. Berat dong, puyeng. Untung nggak bocor. Kebayang. Gini, pakai batu es gini. Sekalian pakai sirup gitu. Gitu. Alhamdulillah. Aduh, banyak banget yang kita dapat dari seorang Riko ya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Ya. Tadi gimana kita bisa menjaga kesehatan fisik, ternyata olahraga juga banyak manfaatnya, nggak hanya buat sehat, tapi juga pertemanan. Ya. Terus gimana kita bersikap terhadap ketika kita sakit. Dan yang terakhir adalah gimana peran seorang ibu dalam membina kesehatan di dalam keluarga. Ibu sih kalau ibu juara. Juara ya? Ya.
Kecil kita dikasih susu aja buat kalsium supaya bagus. Iya, siap. Hindari MSG, sepuhan-sepuhan, ini itu, bawel banget sih mama gitu kan. Ternyata kini saya ketemu teman-teman yang 47 yang dulu suka jajan sembarangan, makan seasalnya gitu. Makan ingat yang bergizi, bukan asal kenyang. Ngenyangin banyak, tapi gizi belum tentu. Jadi apa yang kelak, prinsipnya apa yang dulu kau tanam, kelak akan kau tuai. Iya. Mungkin sekarang 47 kita masih bisa lari sehat, alhamdulillah Allah kasih. Akibat mungkin orang tua kita suka cerewetin yang positif, sehingga saya agak mengambil hikmahnya. Ya Allah, mak gue sekarang kalau gini minta maaf deh mak, gitu. Jadi tahu. Amin. Gitu. Alhamdulillah. Amin. Sekali lagi terima kasih Yarik. Sama-sama, luar Dok. luar biasa banget inspirasinya. Sering-sering main ke klinik saya, Dok. Klinik apa? Kuangtung. Kayak bubur ya. Oke, terima kasih semuanya Terima kasih. sudah menyaksikan acara Dr. Sabtu Corner bersama Riko. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.